Selamat datang di channel kami. Mungkin sahabat membayangkan bahwa yang namanya desa itu pasti berkaitan dengan lingkungan yang asri, sejuk, warga yang ramah, dan kondisi yang tenang. Namun bagaimana dengan beberapa desa misterius ini? Ternyata di dunia ini ada desa-desa yang jauh dari kesan asli dan ramah. Sejarah yang tak lepas dari peristiwa kelam banyak terjadi di desa-desa misterius ini. Inilah beberapa desa misterius di dunia yang sejarahnya membuat kita penasaran. Desa Lawers, Skotlandia. Desa Lawers terletak di daerah pegunungan Perthshire, Skotlandia. Dengan pemandangan yang menakjubkan, Lawers dikelilingi oleh puncak-puncak yang menawan danau-danau kristal yang memantulkan keindahan alam Skotlandia. Namun, keindahan alamnya tidaklah hanya menjadi daya tarik utama. Desa ini menyimpan sejarah yang kaya serta beberapa misteri yang menarik. Di tengah-tengah pegunungan yang menjulang, Lawers menjadi tempat bersejarah yang penting. Sejak zaman prasejarah, daerah ini telah menjadi tempat tinggal bagi manusia. Namun, salah satu bagian paling menarik dari sejarah Lawers adalah kaitannya dengan dunia gaib. Kalau sahabat memiliki uang lebih, mungkin sahabat tertarik untuk membeli sebuah desa misterius ini. Desa Lawers yang terletak di Skotlandia ini sempat dijual pada 2016 silam. Sebetulnya bukan soal status dan harganya, melainkan ada sejarah menyeramkan di balik kisah tragis desa tersebut. Dalam folklore Skotlandia, Lawers terkenal dengan cerita-cerita tentang hantu dan makhluk-makhluk mistis yang berkeliaran di sekitar desa ini. Kisah-kisah lisan dari generasi ke generasi mengisahkan kehadiran roh dan penampakan yang masih misterius hingga hari ini. Kisah tentang seorang wanita yang memelihara anak berambut merah yang muncul hanya saat matahari terbenam atau sosok bayangan yang terlihat melintas di tengah malam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan desa ini. Tak hanya itu, Lawers juga dikenal karena sisa-sisa sejarahnya yang menyisakan misteri. Ada beberapa situs arkeologi di sekitar desa yang menyimpan petunjuk-petunjuk tentang kehidupan masa lalu. Misalnya, situs Cairn yang menyimpan rahasia makam kuno atau artefak-artefak kuno yang ditemukan dalam penggalian. Semuanya mengundang pertanyaan tentang kehidupan dan kepercayaan yang pernah ada di sana. Desa yang telah ada sejak abad ke-17 ini dulunya dikuasai oleh Lady of Lawers, di mana ia disebut-sebut sebagai tukang sihir yang pada saat ia meninggal, ia dimakamkan di dekat pohon yang dulunya sempat ia kutuk. Setelah pemakaman tukang sihir tersebut, terdapat banyak kejadian-kejadian aneh. Mulai dari kematian aneh yang terjadi pada warga desa, kerasukan dan gangguan jiwa yang dialami oleh warga, sampai kematian hewan ternak. Masyarakat lokal Lawers, yang hidup dengan kepercayaan kuat pada warisan dan tradisi mereka, seringkali memelihara cerita-cerita ini sebagai bagian penting dari identitas desa mereka. Di tengah keindahan alam yang memukau, cerita-cerita ini memberi nuansa mistis yang menjadikan Lawers sebagai tujuan menarik bagi pencari petualangan dan mereka yang tertarik dengan kisah-kisah kuno. Dengan kejadian ini, desa Lawers dianggap sebagai desa terkutuk yang ditinggalkan begitu saja oleh seluruh warganya. Desa Dargavus, Rusia. Dargavus, yang lebih dikenal dengan julukan Desa Mayat, merupakan sebuah situs pemakaman kuno di Republik Ingusetia, Rusia. Terletak di lembah Dargavus di Kaukasus Utara, desa ini menjadi tujuan yang menarik bagi para peneliti sejarah, arkeolog, dan penggemar misteri. Desa ini terdiri dari sekitar 100 makam batu yang unik, dikelilingi oleh reruntuhan rumah-rumah batu. Para penduduk setempat meyakini bahwa tempat ini dianggap sebagai pemakaman bagi mereka yang meninggal akibat wabah penyakit pada abad ke-18. Namun, sejarah pastinya tetap menjadi misteri karena kurangnya catatan tertulis yang mendokumentasikan secara tepat tentang apa yang terjadi di desa ini. Makam-makam batu yang terletak di sana menjadi ciri khas yang mencolok. Setiap makam memiliki struktur unik dan bentuk menyerupai rumah kecil dengan atap segitiga yang terbuat dari batu. Pada zaman dulu, penduduk setempat meyakini bahwa meletakkan jenazah di dalam struktur batu ini akan membantu mereka melewati perjalanan ke kehidupan setelah mati.
Selain arsitektur unik dari makam-makam tersebut, Desa Dargavas menyimpan aura misteri yang tak terungkapkan. Legenda-legenda lokal berkembang, termasuk cerita tentang keberadaan hantu-hantu yang berkeliaran di antara makam-makam kuno ini pada malam hari. Hal ini menambah daya tarik tersendiri bagi para pencari petualangan dan penggemar misteri yang ingin mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalam desa ini. Sementara sebagian besar wilayah sekitar desa telah terbuka untuk wisata, beberapa area di dalam Dargavas masih dipelihara sebagai situs arkeologi yang dilindungi. Perjalanan ke desa Dargavas memberikan pengalaman yang unik, memungkinkan para pengunjung untuk melihat secara langsung peninggalan sejarah yang menarik, serta merenungkan misteri dan legenda yang menyelimuti desa ini. Kepercayaan yang ada pada zaman dulu di desa tersebut mirip dengan kepercayaan Mesopotamia kuno, di mana orang yang meninggal harus menyeberangi sungai untuk mencapai sebuah tempat bahagia. Desa Kalachi, Kazakhstan. Desa Kalachi, yang terletak di Kazakhstan, telah menjadi pusat perhatian karena fenomena misterius yang terjadi di sana. Fenomena ini dikenal dengan istilah Sleepy Hollow of Kazakhstan, atau penyakit Kalachi. Hal yang paling mencolok dari desa ini adalah adanya serangkaian insiden di mana penduduk setempat tiba-tiba jatuh tertidur secara massal, tanpa alasan yang jelas. Kebanyakan dari mereka akan ketiduran di mana saja, dan mereka bisa tertidur lelap selama berhari-hari. Padahal mereka dalam kondisi yang segar bugar. Lantas, apa yang terjadi? Penyebab pasti dari fenomena ini awalnya menjadi teka-teki besar. Ada spekulasi bahwa ini disebabkan ledakan gas karbon dioksida dari tambang uranium yang tidak jauh dari desa yang mungkin menjadi penyebabnya. Spekulasi lainnya mencakup faktor-faktor lingkungan, seperti radiasi atau senyawa kimia yang bocor ke dalam air minum. Tetapi sampai saat ini, tidak ada penjelasan pasti yang ditemukan. Pemerintah setempat dan berbagai lembaga telah melakukan serangkaian penelitian untuk mencari akar penyebabnya. Sejumlah ahli dari berbagai bidang telah datang untuk menyelidiki fenomena ini, namun, meskipun ada upaya serius, penyebab pasti dari serangkaian serangan tidur massal tersebut tetap menjadi misteri. Penyakit ini menyerang siapapun tanpa kecuali, dan jika mereka terbangun, mereka akan kelelahan dan terkadang lupa ingatan. Uniknya, serangan kantuk ekstrim terjadi tidak pandang tempat dan waktu, entah itu pada saat bekerja, makan, di jalan, dan lain sebagainya. Bahkan hewan-hewan yang berada di desa ini juga terpengaruh, mereka juga akan tidur selama berhari-hari. Selain fenomena tidur massal yang mengguncang desa ini, Kalachi juga menarik perhatian karena keindahan alamnya yang memukau. Terletak di daerah pegunungan yang indah, desa ini menawarkan pemandangan luar biasa dari pegunungan dan danau-danau di sekitarnya. Namun, keindahan alamnya terhalang oleh kekhawatiran dan ketidakpastian yang menyelimuti misteri dari fenomena tidur massal yang belum terselesaikan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan sebagian besar penduduk desa ke tempat lain karena keamanan mereka. Meskipun upaya dilakukan untuk menemukan akar penyebabnya, fenomena ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan, dan desa Kalachi tetap menjadi subjek penelitian dan minat bagi ilmuwan dan peneliti di seluruh dunia. Bagaimana? Apakah sahabat ingin berkunjung? Tulis di kolom komentar. Desa Belchite, Spanyol. Desa Belchite di Spanyol adalah saksi bisu dari masa lalu yang penuh dengan tragedi dan konflik. Desa ini menjadi simbol dari perang saudara Spanyol yang terjadi antara tahun 1936 hingga 1939. Sebelum perang, Belchite adalah desa yang ramai, dengan jalan-jalan dan arsitektur yang khas dari abad pertengahan hingga awal abad ke-20. Namun, pada tahun 1937, desa ini menjadi korban dari pertempuran sengit antara pasukan Republik dan pasukan nasionalis yang dipimpin oleh Jenderal Franco. Setelah perang berakhir, keputusan diambil untuk tidak membangun ulang Belchite yang hancur, melainkan membangun desa yang baru di sebelahnya. Desa baru tersebut dinamai Belchite Nuevo, sementara desa lama yang hancur dibiarkan sebagai situs peringatan dan kenangan. Saat ini, desa tersebut telah ditinggalkan dan diklaim sebagai salah satu desa paling berhantu di dunia. Banyak kesaksian yang mengungkap bahwa desa atau kota kecil ini menyimpan tragedi berdarah yang menyebabkan reputasi desa menjadi sangat mengerikan. Secara pasti tidak dapat dihitung berapa orang yang sudah dibantai dalam peperangan saudara tersebut,
Tapi beberapa saksi mata menyebutkan ada sedikitnya 5.000 orang dibunuh dan bahkan dibakar dalam peristiwa berdarah tersebut. Saat ini desa Belchait merupakan sebuah tempat terbengkalai dan tanpa penghuni. Namun pernah beberapa kali dipakai untuk syuting film dan menjadi tujuan wisata bagi banyak orang pencinta misteri. Desa Oradour-sur-Glane, Prancis. Desa Oradour-sur-Glane di Prancis adalah saksi bisu dari kebrutalan Perang Dunia II. Pada tanggal 10 Juni tahun 1944, selama masa pendudukan Jerman di Prancis, pasukan SS Jerman melakukan pembantaian mengerikan terhadap penduduk desa ini sebagai tindakan pembalasan terhadap perlawanan Prancis. Ketika peristiwa tragis itu terjadi, lebih dari 600 penduduk desa, termasuk perempuan dan anak-anak, dikumpulkan di pasar desa dan dipisahkan. Pria diangkut ke sejumlah bangunan yang kemudian diledakkan, sementara perempuan dan anak-anak dikumpulkan di gereja desa. Pasukan SS menembaki dan membakar penduduk, sehingga hanya beberapa orang yang berhasil melarikan diri. Setelah peristiwa tersebut, desa Oradour-sur-Glane dibiarkan dalam keadaan seperti saat peristiwa itu terjadi. Reruntuhan bangunan yang terbakar, mobil yang hancur, dan puing-puing yang berserakan masih berdiri sebagai saksi bisu dari kekejaman yang terjadi pada hari itu. Setelah Perang Dunia II, keputusan diambil untuk tidak membangun kembali desa ini. Sebagai gantinya, desa yang baru dibangun di dekat reruntuhan Oradour-sur-Glane, sementara sisa-sisa desa yang hancur dijaga sebagai situs peringatan dan museum yang diawasi secara ketat. Oradour-sur-Glane sejak saat itu menjadi simbol kenangan yang menyentuh tentang konsekuensi tragis dari perang. Situs ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang ingin menghormati dan merenungkan korban perang, serta mengingat kembali penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang menjadi korban kebrutalan peperangan. Museum yang berada di situs ini menyimpan artefak-artefak dari peristiwa tersebut, seperti barang-barang pribadi dan foto-foto yang memperlihatkan kehidupan sehari-hari penduduk sebelum tragedi terjadi. Kunjungan ke Oradour-sur-Glane adalah pengalaman yang mengharukan, memungkinkan para pengunjung untuk merenungkan dampak buruk dari perang, dan untuk menghargai perdamaian serta kehidupan yang hilang akibat konflik tersebut. Desa ini tidak hanya menjadi situs sejarah, tetapi juga menjadi panggilan untuk perdamaian, toleransi, dan penghormatan terhadap semua korban perang. Keberadaannya mengingatkan kita akan kebrutalan perang dan pentingnya mempelajari sejarah agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Dari reruntuhan yang menyimpan kisah tragis hingga misteri, desa-desa ini telah menjadi saksi bisu dari masa lalu yang menyedihkan. Setiap bangunan yang hancur, setiap legenda yang menghantui, dan setiap lorong yang gelap menyimpan rahasia yang menarik bagi para penjelajah. Namun, di balik misteri dan keangkeran yang menyelimuti mereka, desa-desa ini memberikan pelajaran berharga tentang sejarah, keberanian, dan perlunya perdamaian. Dengan mengingat dan menghormati mereka, kita diingatkan akan kepentingan untuk tidak pernah melupakan masa lalu dan berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih baik di masa depan. Terima kasih, sampai jumpa di petualangan berikutnya.